Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah pagi yang sangat cerah menika kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat keimanan, keislaman serta kesempatan. Di mana nikmat keimanan ini salah satu ayat yang mengatakan kita masuk dalam bulan Ramadan. Kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dengan nikmat keimanan ini kita melaksanakan ibadah wajib, ibadah fardu, ibadah puasa Ramadan. Dengan keislaman juga kita melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menika. Dadosipun seorang muslim itu bukan hanya orang yang beragama Islam saja nggih. Kan biasanya yang kita ketahui, seorang muslim itu adalah seorang yang beragama Islam. Tetapi arti kata Islam itu sendiri ternyata maknanya luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Arti dari kata Islam itu sendiri, ada yang mengatakan Islam itu dari kata selamat, selamat fid dunya wal akhirah. Makanya kalau kita itu mengucapkan salam, itu termasuk akar kata dari Islam itu sendiri, salam itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, semoga keselamatan itu alaikum terlimpahkan kepadamu. Masya Allah, itu doa yang sangat luar biasa nggih. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga terlimpah. Bukan hanya keselamatan, rahmat Allah juga terlimpah pada kita. Ditambah lagi barokahnya Allah, wa barakatuh. Dan barokahnya Allah terlimpah kepada kita. Masya Allah. Ini arti kata Islam itu sendiri selamat. Menjadi agama yang selamat, agama yang dia itu di akhirat besok itkum minan nar, terjaga dari api neraka. Islam itu, makanya Islam itu adalah
termasuk kata kerja, selalu membenahi dirinya, begitu nggih. Orang Islam itu selalu untuk melaksanakan perintah, bukan hanya mandegrek setelah selesai kita puasa, ya sudah selesai, kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa, oh ya sudah, oh bukan begitu. Tetapi selalu bertingkat, selalu untuk memperbaiki dirinya menika Islam itu nggih. Makanya Islam itu orang yang menjadi seorang muslim itu dia itu orang yang senantiasa menjaga dirinya pada jalan keselamatan. Jalan yang lurus dijaga beneran begitu nggih. Nggih. Jalan yang lurus yang tidak ada beloknya, mungkin begitu. Pak, kalau belok sedikit itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsi dari kita sholat, fungsi kita dari kita mengaji itu kembali kepada realnya, kembali pada jalan yang benar. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Itu sudah otomatis ketika mau belok sedikit saja begitu nggih. Oh, ternyata ada dalam hal tanda kutip kekuasaan-kekuasaan yang tidak kita ketahui, ternyata itu adalah kekuasaan Allah yang mengingatkan kita gitu. Membelok dikit itu ada yang mengingatkan. Makanya tidak ada yang namanya orang yang sholat tapi maksiat jalan. Itu enggak ada sebenarnya. Karena bagaikan koin yang mempunyai dua mata sisi, depan dan belakang begitu nggih. Kalau dia melaksanakan perintah, otomatis dia juga meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis. Nggih. Melaksanakan perintah dalam hatinya pasti melaksanakan larangan dari Allah itu makrek begitu nggih. Makrek begitu. Nah, terus ada yang ada suatu hal yang memang itu membuat kita itu oh jangan deh ya, eman-eman ibadahnya begitu nggih. Eman-eman puasanya begitu nggih. Terus kalau kita melaksanakan puasa nanti setelah puasa malah kembali kepada dosa, itu pertanyaan. Nggih, pertanyaan. Puasanya benar atau enggak gitu nggih. Dijalankan dengan benar sesuai dengan syariat Islam atau tidak begitu nggih. Kalau dia itu ibadah sholat, rajin sholat, tetapi kok dia sering melaksanakan maksiat, tanda tanya berarti sholatnya ini sudah benar atau belum. Jangan-jangan sholatnya belum benar ini, belum khusyuk begitu, belum pada taraf tu'maninah begitu ya. Sholat yang benar, Allahu Akbar, belum. Kalau sudah benar otomatis itu nanti akan jalan pada sing belok-belok, bukan jalan yang lurus, itu akan tereliminir sendiri begitu nggih. Nggih. Oh, dia melaksanakan ibadah haji begitu nggih. Tapi kok masih judi. Berarti hajinya mungkin ada sesuatu kesalahan begitu nggih. Enggak tahu apa itu, mungkin tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan kaidah dari aturan dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena yang namanya ibadah hidupnya pasti akan menjadi berkah. Apalagi setiap hari itu diberi salam, diberi berkah, didapatkan doa untuk keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia senantiasa melaksanakan ibadah, hidupnya menjadi berkah, kemudian hidupnya akan terasa indah. Akan terasa indah karena syariat selalu dijalankan, ibadah selalu diamalkan. Jadi hidupnya jadi indah. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keberkahan tersebut
yang membuat hidup kita indah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, begitu. Terus syaratnya yang pertama kita beriman, dan yang kedua adalah kita senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Syafaat beliau, semoga kita termasuk umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita juga termasuk umat yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad dengan mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang ditambahi Sayyidina, ada yang tidak. Pak, gimana Pak? Ya sama saja, begitu. Tidak usah diperdebatkan. Kalau biasanya ada itu sing sangat tidak cocok mungkin tidak cocok dengan kata-kata Sayyidina. Sebenarnya Sayyidina itu pun juga baik, itu hanya gelar penghormatan, begitu. Penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bahasa Jawanya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya Sayyidina, Sayyidina Muhammad, begitu. Pak, kalau cuman mengucapkan Muhammad saja Pak, ya enggak masalah juga Allahumma sholli ala Muhammad boleh juga, enggak apa-apa, enggak masalah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini ternyata kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Imam Baihaqi dalam kitabnya Su'bul Iman itu membagi Ramadan itu menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut dinukilkan dari sebuah hadis, walaupun hadisnya itu dhaif tapi kita pakai dalam hal yaitu fadilah amal, dalam meningkatkan amal kita, dalam taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membagi Ramadan menjadi 3, Imam Baihaqi ini yang pertama, fal awwaluhu, yang pertama adalah mubarak, yang pertama adalah bulan penuh keberkahan, ya. Wa ausatuhu maghfirah, dan bagian yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Nah, dan ini 10 hari yang terakhir, wa akhiruhu itkum minan nar, dan 10 hari yang terakhir adalah dijaganya dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melewati fase awal, fase keberkahan dari bulan Ramadan, kita mulai terbiasa berpuasa. Sebelumnya tidak pernah berpuasa selama 11 bulan, setelah itu kita berpuasa. Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik, muncul keberkahan-keberkahan pada diri kita. Kemudian kita tingkatkan dengan keistiqomahan, dengan mengharap ridha Allah, kita tingkatkan di 10 hari yang kedua, maka akan menjadikan kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah ya apa tahu? Maghfirah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dirinya dari dosanya, apapun dosanya yang telah lalu, tanpa memperhatikan latar belakang kita. Kita bertobat di bulan Ramadan tanpa memperhatikan latar belakang kita, apakah kita seorang preman, seorang gali, ataupun memang ahli ibadah, ahli masjid, begitu, apalagi begitu nggih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara waktu sholat satu dengan waktu sholat yang lainnya, itu dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita mau untuk bertaubat, kita mau untuk membenahi diri, itu dosanya diampuni semua gitu. Dadosipun Ramadan tahun ini pasti akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Pak, kalau tidak Pak, berarti ada yang keliru dalam melaksanakan bulan Ramadan tersebut. Jika dia telah puasa selepas Ramadan, pasti imannya akan bertambah. Karena dari ayat tersebut la'alakum tatakun itu membuat imannya bertambah, takwanya jadi bertambah. Kalau belum bisa bertambah, ada sesuatu yang salah. Kalau ada sesuatu yang salah, berarti harus kita perbaiki. Mumpung masih ada 10 hari yang terakhir ini. Makanya ketika memasuki 10 hari yang terakhir, Rasulullah dan para sahabat itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Ibadahnya semakin diperkuat. Makanya zaman dulu, zamannya Rasulullah, ada yang namanya iktikaf. Sampai direlakan, dibela-belain dengan tidur di masjid itu. Tidur di masjid di 10 hari yang terakhir. Iktikaf. Rasulullah di 10 hari yang terakhir beliau melakukan murojaah sama malaikat Jibril. Murojaah terus deres ning Al-Qur'an terus. Ya kadang malaikat Jibril itu kadang menampakkan dirinya, kadang memang tidak, begitu nggih. Waktu menampakkan pertama di Gua Hira itu Rasulullah kaget-kaget gitu ya. Wah, ini malaikat Jibril itu bentuknya kok seperti mengerikan sekali, begitu nggih. Tapi suatu saat malaikat Jibril itu ya menampakkan pada diri Rasulullah itu dalam bentuk manusia biasa. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika malaikat Jibril hendak mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ya. Terus pernah itu malaikat Jibril merubah wujudnya menjadi manusia biasa, ya, datang kepada Nabi dan para sahabat, gitu nggih. Kemudian bertanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Ya kan gitu. Oh, Islam itu engkau bersyahadat, kemudian engkau melaksanakan sholat, engkau melaksanakan zakat, engkau melaksanakan puasa, engkau melaksanakan haji. Sodakta, kata malaikat Jibril. Benar ya Rasulullah, gitu ya. Para sahabat kaget, enggak ada yang kenal dengan dia. Kemudian kalau dia dari perjalanan jauh kok rambutnya itu hitam sekali, bajunya putih sekali, tidak ada bekas perjalanan jauh, begitu nggih. Kemudian bertanya lagi, apa itu iman, begitu nggih. Oh, iman itu engkau mengimani adanya Allah, engkau mengimani malaikat, engkau mengimani kitab, engkau mengimani Rasul, mengimani hari kiamat, dan mengimani qada dan qadar. Iman itu seperti itu.
Sodakta begitu ya. Engkau benar wahai Rasulullah begitu kata malaikat Jibril, enggak ada yang tahu. Nah, terus bertanya lagi, apa itu tentang ihsan? Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak dapat atau tidak mampu untuk melihat Allah, maka percayalah Allah itu melihat engkau ketika beribadah. Sodakta begitu ya. Kemudian ditanyakan, apa itu as-sa'ah? Apa itu tentang hari kiamat begitu ya. Hari kiamat salah satunya ciri-cirinya adalah begini, ternyata seorang budak yang melahirkan tuannya. Ketika seorang yang miskin lomba-lomba meninggikan bangunan dan lain sebagainya. Nah itu sodakta ya. Jadi suatu saat malaikat Jibril itu menampakkan dirinya sebagai manusia biasa begitu. Kemudian malaikat Jibril menampakkan hanya pada Rasulullah saja. Suatu saat Rasulullah naik mimbar mengatakan amin, amin, amin kan gitu. Ternyata malaikat Jibril itu berdoa dan bersolawat pada Nabi Muhammad. Sing denger, sing tahu cuma Nabi Muhammad saja begitu. Termasuk ketika Rasulullah deres Al-Quran di bulan Ramadan, yang bisa melihat malaikat Jibril hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Terus itulah keistimewaan dari Rasulullah. Daripada nabi yang lain ini karena agama Islam itu agama yang paling sempurna daripada yang lain. Pak, agama yang benar apa? Yang benar ya Islam, yang lain tidak benar. Pak, kalau agama yang baik, semua agama mengajarkan kebaikan begitu. Enggak ada agama yang mengajarkan mencuri, tidak ada. Tidak ada agama yang mengajarkan membunuh orang lain, tidak ada. Tidak ada agama yang mengajarkan menzolimi orang lain, tidak ada. Dengan dalilnya masing-masing, tetapi agama yang benar yang mana? Ya Islam. Nah, Islam ini agama yang benar. Inna dina indallahi Islam kan gitu ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar itu adalah Islam itu sendiri. Karena sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah, la in syakartum dan lain sebagainya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata Al-Quran 30 juz tersebut juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Kalau orang mengatakan itu di Baitul Izzah, di tempat yang sangat mulia begitu nggih, di tempatnya para malaikat begitu nggih, 30 juz secara utuh itu juga terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Makanya dinamakan dengan satu malam itu namanya dengan Lailatul Qadar. Laila adalah malam, Al-Qadar yang ditentukan. Pada malam itu turunlah Al-Quran begitu. Kapan Pak? Memang itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita bisa melihat ciri-ciri dari Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana sebut ayat dari ayat Al-Qur'an nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Begitu, Masya Allah. Ini Al-Quran sungguh luar biasa, kata-katanya indah, semuanya belakangnya isoh semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dia, anzalnahu. Ya, kata-kata Al-Qur'annya di mana? Ya di dalam hu-nya ini. Hu itu adalah dia apa? Dia Al-Qur'an begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dia fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar begitu. Makanya malam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah kamu mengetahui tentang malam Lailatul Qadar tersebut? Malam yang ditentukan tersebut, ketentuan Allah kan, qadarnya Allah kan gitu ya. Lailatul Qadar malam yang ditentukan. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Cuman kita yang tidak mengetahui karena minimnya ilmu yang tersampaikan kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan oh malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 21. Ya, seperti ini tanggal berapa nggih? Ini ada yang 22, ada yang 20, ya. Oh malam 23, 27, 25 atau 29 begitu nggih. Tidak dikatakan seperti itu. Kalau yang dikatakan seperti itu, mungkin umat Islam hanya beribadah pada malam 27 itu saja begitu nggih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hikmahnya dari disembunyikannya kapan itu malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu hanya ciri-cirinya saja. Ciri-ciri yang pertama adalah ketika malam Lailatul Qadar tersebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ciri-ciri yang pertama, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, perhitungan kita nggih. 1000 bulan itu berapa tahun menika nggih? Sebanyak nggih, 70-an sekian nggih. Nah, tersipun 1000 bulan itu satu malam kita beribadah membaca Al-Qur'an itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya lebih baik, mungkin bisa jadi sama 1000 bulan, mungkin bisa lebih dari 1000 bulan. Hanya Allah yang tahu. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan ibadah yang kecil tersebut mengantarkan kita kepada surga gitu, atau mungkin ibadah yang istiqomahnya kita, atau mungkin ibadah yang besar tapi kita ikhlas begitu nggih. Hanya Allah yang tahu. Cuman kita hanya diberi hak apa? Hak untuk ikhtiar, berusaha. Setelah berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Nah, tadasipun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Lailatul Qadar tersebut, malam yang ditentukan Allah tersebut, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, ciri-ciri yang kedua setelah yang pertama tadi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kedua adalah di malam tersebut diturunkanlah malaikat-malaikat yang sangat banyak sekali begitu nggih. Tanazzalul, diturunkan secara berbondong-bondong, bertambah-tambah, bertingkat-tingkat. Tanazzalul. Jadi seperti hujan seperti itu lho Bapak Ibu. Masya Allah, malaikat itu turun ke bumi sedanten. Makanya di waktu tersebut perasaan kok ternyata malamnya kok malam Lailatul Qadar itu sering sekali itu
malamnya sangat tenang, di hati itu sangat tentram, begitu nggih. Tidak ada kegelisahan satupun, begitu nggih. Ya itu ciri-cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar, begitu nggih. Hatinya tenang, tentram, beribadah enak sekali, nyaman, begitu nggih. Salat tarawih kok rasanya juga nyaman sekali, baca Quran rasanya nyaman sekali, begitu nggih. Nah, itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, dan ruh juga datang ke bumi. Malaikat Jibril itu datang ke bumi juga. Bi'idzni rabbihim min kulli amr, untuk menjalankan dari segala urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi malaikat-malaikat itu berbondong-bondong datang pada kita. Cuman kita kadang menyadari atau tidak, begitu nggih. 10 hari terakhir ini yang disibukkan dengan apa, begitu nggih. Oh, ternyata disibukkan dengan lebaran. Nah, itu. Tidak disibukkan dengan puasanya tambah kenceng, ibadahnya tambah kenceng, malah persiapan untuk silaturahmi ke sanak saudara mungkin. Ya bolehlah kita silaturahmi ke sanak saudara, mempersiapkan lebaran. Wong itu ya menjamu orang, tamu menjamu tamu yang datang kan termasuk sunnah Nabi. Ya begitu nggih. Kita persiapkan ya bolehlah, tapi jangan sampai lupa dengan ibadah. Jangan sampai lupa dengan tafakur ilallah. Jangan lupa untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini masih ada beberapa waktu, siapa tahu Lailatul Qadar mau menghinggap pada diri kita. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan itu terlimpah, ya. Hatta matla'il fajar, sampai datangnya fajar, sampai subuh menjelang itu, ya. Keselamatan rasanya selamat, begitu ya. Nah, itu ciri-ciri. Kemudian apa, Pak? Ciri-ciri selanjutnya yaitu ketika matahari itu setelah terbitnya fajar itu cahayanya itu tidak menyengat panas. Cahayanya temaram, cahayanya hangat, begitu nggih. Nah, hingga kepada kita matahari itu terasa merah, cahayanya hangat, begitu nggih. Nah, itu. Ciri-ciri selanjutnya adalah ketika selepas kita berpuasa, selepas Ramadan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, dia itu selepas Ramadan seperti apa? Begitu. Setelah ibadah puasa, apakah dia amalnya bertambah, gitu nggih? Ataukah amalnya sama saja? Kalau amalnya bertambah berarti ada bekas asar ataupun bekas dari Lailatul Qadar tersebut. Amalnya jadi bertambah. Ya. Jadi la'alakum tatakunnya kesampaian karena dia mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Tapi kalau dia puasa jalan, setelah puasa tidak malah bertambah atau bertingkat, malahan menjadi setelah puasa, setelah zakat fitrah, setelah melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, bukan bertingkat malah menjadi kumat, ya. Ya, artinya apa? Berarti puasa Ramadannya ini ada yang salah, belum dapat itu yang namanya Lailatul Qadar, begitu. Karena malah kumat, begitu nggih. Kumat dengan apa? Kumat dengan maksiat-maksiatnya, begitu nggih. Ya.
Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita 10 hari yang terakhir ini kita manfaatkan benar-benar. Kita manfaatkan benar-benar di sela-sela waktu kita. Mungkin Pak pas bekerja kita sambil beribadah bisa. Kita senantiasa zikir pada Allah begitu nggih. Tafakur ilallah begitu nggih. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja nggih. Tetapi banyak sekali ibadah yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan. Sholat wajib ya benar kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan berdosa kan gitu nggih. Puasa kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Amal-amal sunnah yang lain kita laksanakan juga biar kita imannya meningkat. Nah, amal-amal yang lain ini ya ada namanya sholat duha, ada yang namanya zikir, ada namanya bersolawat, ada namanya berbuat baik kepada orang lain, bahkan sampai tersenyum. Nah, tanpa mengeluarkan biaya tersenyum kepada saudaranya termasuk ibadah, termasuk amal baik, sedekah begitu. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu termasuk sedekah. Nah, sedekah yang paling ringan, tersenyum kepada saudaranya, tidak menggunjing dan lain sebagainya. Amal-amal baik, amal sangat banyak sekali. Kalau ada luang waktu kita membaca Al-Quran, Masya Allah ya, mumpung 10 hari yang terakhir ini. Ayat-ayat kauliyah itu, ayat-ayat yang dapat kita baca secara umum ya ayat-ayat Al-Quran. Selama ada nggih yang belum bisa membaca, mungkin usahanya begitu, berarti membaca Iqra begitu termasuk amal ibadah Ibu. Walaupun memang belum taraf bisa membaca Al-Quran begitu nggih. Karena masih ada itu, ternyata tetangga saya itu belum bisa baca Quran, sudah sepuh tetapi punya niat, punya semangat untuk bisa belajar Al-Quran, itu punya semangat walaupun sampun sepuh, walaupun diajari begitu nggih, besoknya lupa begitu nggih misalnya. Tapi punya semangatnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat muqarrabun itu senantiasa mendoakan dia. Ya, ada namanya malaikat itu dari 10 malaikat, bukan termasuk dari 10 malaikat, namanya malaikat muqarrabun. Malaikat muqarrabun ini adalah malaikat yang senantiasa mendoakan orang yang membaca Al-Quran begitu gitu. Orang yang senantiasa belajar Al-Quran begitu gitu. Karena ada sebuah hadis itu, khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik dari kalian orang yang termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan dari isi Al-Quran tersebut. Nah, kalau panjenengan sudah bisa membaca Al-Quran, diistiqomahi. Jangan sampai terlepas. Oh, saya sudah pada taraf bisa membaca Al-Quran, ya wis tak leren weh gitu. Tidak. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, usahakan bisa khatam begitu nggih, baca khatam. Setelah baca khatam, kita usahakan membaca sambil mengetahui artinya begitu nggih. Kalau sudah terbiasa membaca sambil mengetahui artinya, kita menyelam lebih bertingkat lagi. Sudah mengetahui artinya, memahami makna yang terkandung yang tidak di dalam ayat Al-Quran tersebut. Setelah bisa memahami dari makna-makna yang terkandung dalam isi Al-Quran, tingkatan selanjutnya mengamalkan, mengimplementasikan dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Ini kalau isi kandungan Al-Quran ini kita buka, itu banyak sekali hikmah yang dapat kita raih Ibu. Tanpa kita sadari ternyata banyak sekali hikmah yang dapat kita amalkan begitu.
Itu ayat-ayat kauliyah. Ada lagi Ibu ya namanya ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kalau ayat kauliyah adalah ayat tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, penciptaan alam sekitar. Ini dapat mengantarkan kita kepada keimanan atau tidak. Kita belajar sekian tahun minal mahdi ilal lahdi, tetapi mengantarkan tidak kepada hakikat dari ketuhanan, hakikat dari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya diciptakan jin dan manusia, na khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu nggih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia tersebut sebenarnya muaranya, tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Sehingga kita dapat melihat tanda-tanda dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda dari tanda-tanda alam ini, begitu nggih. Karena ilmunya Allah itu luas sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu bagaikan samudra. Ilmu kita sebagai seorang manusia bagaikan titik embun yang menetes, begitu nggih. Wis titik embun menetes begitu dari samudra. Jadi ketika kita berlayar begitu nggih ke tengah lautan, ke tengah samudra sing luas sekali tersebut, itu ilmunya Allah dan ilmunya kita bagaimana? Bagaikan setetes embun yang menetes begitu nih. Kecil sekali. Iya. Lebih dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata manusia diciptakan itu sendiri penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dikatakan bagaikan samudra yang dibentuk dalam satu tetes embun. Karena kita melihat, kita mencermati diri kita, Masya Allah, ternyata hikmahnya Allah itu sungguh luar biasa, ilmunya Allah sungguh luar biasa. Kita dapat melihat, ini kamera secanggih apapun itu tidak ada yang dapat menyamai posisi mata kita gitu nggih Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa. Sistem pernafasan kita sangat rumit, begitu nggih. Ada yang namanya proses pertukaran di paru-paru ini nggih, pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida yang dibawa oleh darah. Padahal darah itu bentuknya cair Ibu, bisa ngikat oksigen, bisa melepas karbon dioksida. Ini prosesnya sangat rumit sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri kita. Ada namanya otak kita nggih, saraf, susunan saraf begitu nggih. Ini susunan saraf bahkan kita bisa melakukan gerak refleks sekalipun gitu nggih. Oh panas begitu nggih. Ada enggak nggih panjenengan kalau ndelalah ngenget jangan begitu di kompor begitu ternyata kesenggol manci begitu nggih. Kesenggol manci, oh panas ya, tapi tangannya enggak pernah ditarik lagi gitu. Ada enggak nggih? Tidak ada kayaknya nggih. Panas, tahu panas langsung refleks set gitu nggih. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalan begitu nggih, ternyata ada duri di depan kita, terkena sendal kita, terkena kaki kita begitu. Mak celkit begitu durinya. Begitu kemudian kita refleks nggih. Refleks menghindarinya. Nggih toh? Lah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tahu duri, oh duri malah ditancapke tambah nancep begitu. Wonten mboten ngoten niku? Mboten nenten. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada
Listrik misalnya, tahu listrik gitu ya. Ini listrik pas dandani begitu nggih, jenengan dandaosi listrik begitu nggih, ada kabel yang terkelupas, tiba-tiba terkena setrum. Oh, setrum tak cekel terus begitu nggih. Ada enggak? Tidak ada, refleks langsung dilepas. Setrum, set. Ya, begitu ya. Ternyata ada setrumnya, langsung cari begencernya dimatikan dan lain sebagainya kan begitu. Ya itu, kalau sampai ada seperti itu kan itu kita tahu, jadi sadar, oh ternyata kekuasaan Allah sungguh luar biasa, bahkan tanpa kita sadari itu Allah itu ada. Makanya seseorang itu bagaikan seperti ini, Bu, Bapak. Jadi Allah itu lebih dekat daripada tenggorokan kita. Kita merasakan nafas itu nggih. Allah lebih dekat daripada itu. Ketika kita mau mendekat kepada Allah 1 jengkal, Allah mendekat kepada kita 2 jengkal. Ketika kita mendekat kepada Allah 1 hasta, begitu nggih. Allah mendekat kepada kita 2 hasta. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari, begitu nggih. Makanya lebih dekat daripada tenggorokan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah banyak, bukan begitu. Allah hanya satu. Allah itu hanya satu, tetapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui. Bahkan hal yang kita batin pun Allah tahu, begitu nggih. Kita batin siapa tetangga kita batin siapa oh ternyata tetangga tersebut seperti ini. Hanya batin saja Allah tahu. Ya. Atosipun daripada batin sing jelek-jelek ya batin yang bagus. Gitu nggih. Daripada bergunjing dan lain sebagainya, lebih baik ibadah dengan berzikir atau bersolawat dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan dalam sebuah ayat, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mau untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan, dan ketika dia sedang bersimpuh berduduk gitu nggih, wa ala junubihim, dan ketika dia dalam keadaan berbaring begitu nggih, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia itu sendiri begitu nggih. Kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu ini batila, dengan keadaan yang salah. Berarti apa? Engkau menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya, ada hikmah yang terkandung di baliknya, begitu nggih. Subhanaka, sungguh maha suci Engkau ya Allah, fatina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka, termasuk dengan segala ujian yang ditimpakan kepada kita. Jadi kita diberi ujian itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena apa? Di balik ujian tersebut ada hikmah terkandung di dalamnya. Jangan sampai mengatakan, oh ya Allah, ini kok ujiannya berat sekali, bagaikan saya tidak bisa memikulnya, misalnya seperti itu. Jangan, karena Allah pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti memberikan beban ujian hidup itu pada seseorang itu sesuai dengan kemampuan dirinya, begitu. Jadi
seorang muslim itu mendapatkan keadaannya itu segalanya itu menjadi keberuntungan. Kalau dapat musibah dia bersabar menjadi pahala, kalau dapat anugerah dia bersyukur juga menjadikan pahala bagi dirinya. Jadi ala kulli halin ya, kalau kita mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah ala kulli halin, dari segala keadaan yang menimpa kita. Nah begitu, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita tutup dengan doa bersama-sama nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.